ekonomi adalah peningkatan dalam kapasitas suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Hal ini biasanya diukur dengan persentase peningkatan produk domestik bruto atau PBD real. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu adalah sumber daya alam atau SDA. Yang kedua, ketersediaan dan pengelolaan. SDA yang efisien dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya, negara dengan sumber daya minyak yang melimpah dapat menghasilkan pendapatan besar untuk investasi di sektor lain. Yang ketiga, sumber daya manusia atau SDM. Yang keempat, kualitas SDM atau pendidikan keterampilan kesehatan sangat penting. Yang kelima, investasi dalam pendidikan dan pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Yang keenam, modal. Yang ketujuh, ketersediaan modal, mesin, peralatan, infrastruktur. Meningkatkan kapasitas produksi. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu dengan cara produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diukur sebagai persentase perubahan PDB real atau disesuaikan dengan inflasi. PDB per kapita adalah PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Memberikan gambaran tentang tingkat pendapatan rata-rata dan standar hidup di suatu negara. Dampak pertumbuhan ekonomi. Yang positifnya yaitu peningkatan pendapatan dan standar hidup. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, pengurangan kemiskinan. Dampak negatifnya yaitu ketimpangan pendapatan jika manfaat pertumbuhan tidak merata. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya. Dampak pertumbuhan ekonomi. Dampak positifnya yaitu peningkatan pendapatan dan standar hidup, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan kemiskinan dan dampak negatifnya yaitu ketimpangan pendapatan jika manfaat pertumbuhan tidak merata, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya, urbanisasi yang cepat, dan masalah sosial terkait. Strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 1. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan yang lebih baik. Pelatihan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan industri. Yang kedua, peningkatan infrastruktur, yaitu investasi dalam jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Memperbaiki jaringan, telekomunikasi, dan energi. Yang ketiga, diversifikasi ekonomi, yaitu mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi, mengembangkan sektor-sektor baru seperti teknologi dan pariwisata. Yang keempat, peningkatan investasi, yaitu menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor domestik dan asing, memberikan insentif pajak dan kemudahan perizinan. Yang kelima, stabilitas ekonomi dan kebijakan yang konsisten. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Sulawesi Selatan. Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dipengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau Sulawesi Selatan. Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan, investasi dalam infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah ini.
Yang sekarang, teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori klasik. Fokus sama dengan pasar bebas, akumulasi modal. Inti sama dengan pertumbuhan terbatas oleh SDA dan populasi. Tokoh Adam Smith, David Ricardo. Yang kedua, teori neoklasik. Fokus sama dengan modal, tenaga kerja, teknologi atau eksogen. Inti sama dengan pertumbuhan ditentukan oleh investasi dan teknologi. Tokoh yaitu Robert Slow. Yang ketiga, teori endogen. Fokus sama dengan inovasi, modal manusia atau endogen. Inti sama dengan pertumbuhan berkelanjutan melalui pengetahuan dan teknologi. Tokohnya yaitu Paul Romer dan Robert Lucas. Yang keempat, teori teori inovasi, yaitu fokus sama dengan inovasi dan wirausaha. Inti sama dengan destruktif kreatif atau mendorong pertumbuhan. Tokohnya yaitu Joseph Schumpeter. Teori ketergantungan, fokus sama dengan ketidaksetaraan global. Inti, negara berkembang tergantung pada negara maju. Tokohnya yaitu Raoul Prebisch. Itulah tadi teori pertumbuhan ekonomi dan juga materi pertumbuhan ekonomi. Terima kasih telah menyaksikan video saya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.